Selamat datang, para pendengar setia. Malam ini, kita akan memasuki dunia yang gelap, sebuah dunia yang penuh dengan misteri dan teror yang tak terduga. Cerita yang akan saya bawakan ini berasal dari sebuah desa terpencil di Indonesia. Sebuah tempat yang sunyi, di mana angin berbisik dan bayangan bergerak sendiri. Judul cerita kita malam ini adalah Jangan Melihat ke Belakang. Desa ini bernama Desa Karangkamulyan, terletak di tengah hutan lebat yang seolah menyimpan rahasia kuno. Jalanan desa itu sempit, dikelilingi oleh pepohonan tinggi yang seakan mengintai setiap orang yang melintas. Namun, yang paling menyeramkan adalah kuburan tua yang terletak di ujung jalan desa. Kuburan itu sudah ada sejak zaman kolonial, dan konon banyak roh gentayangan yang tidak bisa beristirahat dengan tenang. Masyarakat setempat percaya bahwa jika Anda melewati kuburan itu pada malam hari, Anda akan mendengar suara-suara aneh, bisikan, tangisan, atau bahkan tawa yang mengganggu. Tapi, ada satu aturan yang tidak boleh dilanggar. Jangan pernah melihat ke belakang. Mengapa? Karena jika Anda melakukannya, sesuatu atau seseorang akan mengikuti Anda pulang. Mari kita mulai cerita ini dari awal, dari mana semua teror ini bermula. Konon, pada zaman dahulu, ada seorang wanita muda bernama Sari. Ia adalah penduduk desa Karangkamulyan yang dikenal cantik dan baik hati. Namun, kecantikannya justru menjadi kutukan baginya. Suatu malam, Sari diculik oleh sekelompok penjahat yang berkeliaran di sekitar desa. Ia dibawa ke hutan dan tak pernah kembali. Mayat Sari ditemukan beberapa hari kemudian di dekat kuburan tua. Wajahnya pucat, matanya terbuka lebar, seolah ia melihat sesuatu yang sangat menakutkan sebelum menghembuskan napas terakhir. Sejak saat itu, warga desa sering melihat penampakan sosok wanita berbaju putih di sekitar kuburan. Mereka yakin itu adalah arwah Sari yang tidak tenang. Tapi, cerita tidak berhenti di situ. Beberapa warga yang melewati kuburan itu pada malam hari melaporkan hal-hal aneh. Ada yang mendengar suara tangisan, ada yang melihat bayangan bergerak, dan yang paling menyeramkan, ada yang merasa seperti diikuti oleh sesuatu. Seorang tetua desa pernah berkata, "Jika kalian melewati kuburan itu dan mendengar suara atau melihat sesuatu, jangan pernah melihat ke belakang. Jika kalian melakukannya, arwah itu akan mengikuti kalian pulang." Dan inilah yang terjadi pada seorang pemuda bernama Andi. Andi adalah seorang pemuda berusia 20 tahun yang tinggal di desa Karangkamulyan. Ia dikenal sebagai anak yang pemberani dan seringkali menantang hal-hal mistis. Suatu malam, setelah pulang dari rumah temannya, Andi memutuskan untuk mengambil jalan pintas, melewati kuburan tua. Udara malam itu terasa dingin, dan bulan purnama bersinar terang. Andi berjalan dengan cepat, mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman yang mulai merayap di hatinya. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Tap, tap, tap. Ia berhenti sejenak, dan suara itu pun ikut berhenti. Andi mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya suara angin atau binatang malam. Namun, ketika ia mulai berjalan lagi, suara itu kembali terdengar lebih keras dan lebih dekat. Tap, tap, tap. Andi merasa nafasnya semakin berat. Ia teringat akan nasihat tetua desa, jangan melihat ke belakang. Tapi, rasa penasarannya terlalu besar. Ia pun melanggar aturan itu. Dengan cepat, Andi menoleh ke belakang. Apa yang ia lihat membuat darahnya membeku. Seorang wanita berbaju putih berdiri beberapa meter di belakangnya. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan senyumannya lebar,
terlalu lebar. Andi langsung lari secepat mungkin. Ia tidak berani menoleh lagi, tapi ia bisa merasakan kehadiran wanita itu mengikutinya. Setibanya di rumah, Andi langsung mengunci pintu dan bersembunyi di kamarnya. Tapi itu bukanlah akhir. Sejak malam itu, Andi mulai mengalami hal-hal aneh. Ia sering mendengar suara tangisan di malam hari, melihat bayangan bergerak di sudut ruangan, dan merasa seperti ada yang selalu mengawasinya. Beberapa minggu kemudian, Andi ditemukan tewas di kamarnya. Wajahnya pucat, matanya terbuka lebar, dan senyuman aneh terukir di wajahnya, persis seperti wanita yang ia lihat di kuburan. Dan sekarang kita sampai pada bagian yang paling menegangkan. Beberapa bulan setelah kematian Andi, seorang YouTuber horor bernama Rian datang ke Desa Karangkamulian. Ia ingin membuat konten tentang legenda kuburan tua dan aturan jangan melihat ke belakang. Rian tiba di desa pada sore hari. Ia langsung mewawancarai beberapa warga yang bersedia bercerita. Semakin malam, suasana semakin mencekam. Rian memutuskan untuk merekam perjalanannya melewati kuburan tua itu sendirian. Dengan kamera di tangan, Rian mulai berjalan menuju kuburan. Suasana sunyi, hanya suara jangkrik dan angin malam yang terdengar. Tiba-tiba, kamera menangkap sesuatu, sebuah bayangan bergerak di antara nisan-nisan tua. Rian mencoba tetap tenang. Ia terus berjalan. Tapi kemudian ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Tap, tap, tap. Ia berhenti. Dan suara itu pun berhenti. Rian teringat akan nasihat warga. Jangan melihat ke belakang. Tapi, sebagai seorang YouTuber, ia merasa harus menangkap momen ini. Dengan gemetar, Rian mengarahkan kamera ke belakang. Apa yang ia lihat membuatnya menjerit ketakutan. Seorang wanita berbaju putih berdiri tepat di belakangnya. Wajahnya hampir menempel ke lensa kamera. Rian lari secepat mungkin, tapi ia bisa mendengar suara tawa yang mengikuti langkahnya. Setibanya di penginapan, Rian langsung memeriksa rekamannya. Tapi yang ia temukan lebih menyeramkan dari yang ia bayangkan. Di rekaman itu, terlihat jelas sosok wanita itu mengikutinya dari kuburan hingga ke penginapan. Dan di akhir rekaman, wanita itu tersenyum lebar dan berkata, "Aku sudah menemukanmu." Rian meninggalkan desa keesokan harinya, tapi ia tidak bisa melupakan kejadian itu. Hingga kini, rekaman itu masih ada, dan siapapun yang menontonnya melaporkan hal-hal aneh terjadi pada mereka. Jadi, jika suatu hari nanti Anda melewati jalanan sepi dan mendengar suara langkah kaki di belakang, ingatlah satu hal, jangan pernah melihat ke belakang. Karena Anda tidak akan pernah tahu apa atau siapa yang sedang mengikuti Anda. Bagaimana, para pendengar? Apakah kalian berani melewati jalanan desa itu sendirian? Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita horor lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Selamat malam dan jagalah diri kalian.